Iya, Bu. Udah sarapan belum? Belum. Nanti kita sarapan bareng. Ini aku udah loh, Bu. Enggak mau, Bu. Pasti Ibu minta dibayarin. Enggak dong, nanti ibu kalau gajian makan-makan ya. Temenan loh, temenan. Emang gajian kamu? Iya dong. Gajian dong. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama dulu ya. Ya, Untuk Bu. kelasnya siapa? Mas Herni. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ya? Ya. Jangan lupa. Bukan juga. Aini Dwi Astuti. NPWP-nya, Bu. Oh iya. Muhammad Rizal. Adil. Elma Esti. Zainal Jayati. Helmi Pradana. Arbaatul Husna. Adilah. Alisa. Di belakang, Bu. Fitriani. Hadir, Bu. Jiva Fatimatu. Hadilah, Bu. Risana Molita. Hadirah, Bu. Masuk semua ya. Iya. Baik. Minggu kemarin masih ingat nggak Ibu menyampaikan materi apa? Sholat dan berzikir. Ya, tentang ada sholat dan berzikir ya. Ya. Terus kali ini udah beli LKS belum? Sudah. Ya, ya. Saya juga nih lagi bilang ini. Siapa? Kita buka bab 3 ya tentang akhlak terpuji pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum mulai, Ibu akan menyampaikan tujuan lebih jauh ya. Setelah kalian mempelajari akhlak terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu agar kalian bisa menghayati sifat taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa menganalisis konsep, dalil, dan dampak positif sifat taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Oke ya? Kenapa itu enggak cerita saja ya? Oh, iya maaf, Bu. Ini saya mau ganti. Oke, kita masuk bab 3 ya. Kirim paketan. Saya maksudnya paketan, Bu. Maaf ya kalau tulisan Ibu nggak bisa dibaca. Bisa kok, Bu. Hah, tidak bisa. Yang 13 bisa itu silver. Silver itu ya tidak jelas. Nah, jadi kita pelajari tentang apa? Akhlak terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita masuk, Ibu mau tanya dulu nih, akhlak terpuji itu apa? Akhlak yang baik. Ya, Akhlak yang baik. Ya, benar, apa lagi? Ya, akhlak yang baik benar. Akhlak lakul karimah. Ya, benar sekali. Jadi akhlak terpuji itu disebut juga dengan akhlak mahmudah ya. Jadi akhlak Yang baik. Nah, akhlak terpuji kepada Allah ini dibagi menjadi 2. berapa? 2. 2. Salah. Salah apa, Bu? Mahmudah dan Mazmumah. 4. Akhlak terpuji ya benar sekali dibagi menjadi 4. Apa saja, Mbak? Mahmudah. Salah. Mahmudah, Bu. Mazmumah. Kalau akhlak mahmudah itu kan akhlak terpuji disebut juga dengan akhlak mahmudah. Nah, kalau macam-macam dari akhlak terpuji pada Allah ini apa? Al-Fatihah. Akhlak. Gak ada yang tahu? Belum. Belum. Ya, Ibu kasih tahu ya. Ya. Yang pertama itu ada tobat. 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 Itu termasuk akhlak apa, Bu? Enggak. Akhlak terpuji pada Allah tuh ya poin-poinnya ada taubat. Terus yang kedua ada apa lagi? Taat. Ya,
Tadi kan dalam tujuan kan udah Ibu sampaikan. Tadi kan tidak mendengarkan. Iya. Yang ketiga apa tadi? Apa? Yang ketiga apa? Oma. Diva malah istinja. Yang keempat Ibu tulis ini ya. Yang keempat apa? Sabar. Salah. Ikhlas Islam. Ikhlas. Nah, jadi alat memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 4 pendapat poin. Yang pertama, Taat. taubat. Yang ketiga, yang keempat, Ikhlas. kita masuk poin yang pertama ya. Ya. Taubat. Kalian kan orang muslim, kalian pasti tahu taubat itu apa? Taubat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Minta ampun nanti meminta ampun yang benar itu. Meminta ampun dan tidak akan mengulangi lagi. ya bisa. Apalagi mas-masnya itu jawab. Taubat itu apa, Mas? Menyesali perbuatan yang sebelum tadi. Ya. Ada lagi? Memohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosa yang telah kita buat. Ya. Nah, jadi definisi taubat di sini itu merupakan kembali ya. Kembali dari jalan Allah. Nah, kembali dan menyesali perbuatan Yang telah dilakukan. ada orang yang dan menyesali perbuatan dosa yang telah Diperbuat. ya yang telah dilakukan ya. Nah, jadi taubat di sini itu merupakan kembali dan menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. Nah, di kelas ini sudah ada yang bertobat belum? Sudah tuh. Sudah bertobat semua. Ya, bagus. Saya kadang-kadang tobat. Tobat sambal ini, Bu. Oh, itu ya, kembali ya. Nah, ini jadi taubat itu kembali dan menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. Nah, terus hukum bertaubat sendiri itu apa? Hukum. Ya, benar sekali Mbak Diva, hukum melaksanakan taubat itu diwajibkan ya. Di sini Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 24. Tolong dibacakan. Siapa? Nanti nilainya ditambah. Siapa? Kalau boleh. Oke, bagus. Nah, ini tolong dibacakan ya sama anaknya sekalian. Ini ya surat An-Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Artinya, dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Nah, jadi hukum taubat ini ada di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 24. Dan bertobatlah kamu kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Nah, jadi setiap manusia hidup itu pasti banyak melakukan dosa. Maka dari itu kita diwajibkan untuk bertobat. Tapi jangan tobat yang misalnya sekarang melakukan maksiat, nanti tobat, besok maksiat lagi, besok tobat lagi. Itu jangan seperti itu ya. Kita harus melakukan tobat yang benar-benar taubat tersebut benar taubat nasuha. Ya, benar sekali. Ini kerennya nggak kuat. Terus. Nah, bicara tentang taubat itu dibagi menjadi berapa? Taubat ini dibagi menjadi berapa? 2. Salah. 3. Salah. 5. Taubat ini dibagi menjadi 4. Nah, yang pertama itu taubat apa tadi? Nasuha. Ya, benar sekali ya. Ini kalau udah pintar-pintar kalian. Nah, taubat nasuha sendiri itu apa? Tahu. Nasuha.
bertaubat yang bersungguh-sungguh dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ya, benar sekali, taubat nasuha itu jadi merupakan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Taubat yang sebenar-benarnya taubat. Nah, jadi taubat nasuha itu merupakan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Maksud nggak taubat yang sebenar-benarnya taubat? Yaitu tadi taubat yang sungguh-sungguh. Nah, jadi orang yang bertaubat nasuha ini kan dia benar-benar melakukan taubat. Nah, jadi dia tidak akan melakukan dosa, baik itu dosa besar maupun dosa yang kecil. Nah, karena dia udah bersungguh-sungguh taubat. Nah, orang yang melakukan taubat nasuha ini disebut dengan nafsu apa? Nafsu mutakin. Mutmainah. Nah, jadi nafsu mutmainah itu orang yang melakukan taubat, tetapi dia tidak melakukan dosa lagi, kecuali misalnya dia melakukan kesalahan kecil-kecil itu yang tidak sengaja. Dinamakan nafsu mutmainah. Paham? Paham nggak? Terus yang kedua itu apa? Yang kedua yaitu orang yang bertaubat semua dosa tidak diulanginya. Nah, yang terbaiknya apa? Orang yang bertaubat semua dosa tidak diulanginya. Nah, untuk taubat yang kedua ini, dia itu melakukan taubat, tetapi dia itu masih melakukan dosa kecil. Nah, dosa kecil berbeda dengan yang taubat nasuha. Kalau taubat nasuha kan tidak melakukan dosa besar maupun kecil, cuma melakukan kesalahan tanpa sengaja. Nah, beda kalau yang kedua ini orang yang bertobat semua dosa tidak diulanginya, tapi dia masih melakukan dosa. Kan misalnya ini orang bertobat ya, semua dosa tidak diulanginya, tetapi besok dia itu melakukan dosa kecil tanpa disengaja. Misalnya kalau dosa kecil misalnya apa? Nah, itu dengan ketidaksengajaan itu dia melakukan berbohong, itu kan dosa kecil ya. Nah, selanjutnya dia langsung melakukan taubat lagi. Nah, ini disebut dengan nafsu apa? Lama. Nah, paham nggak nafsu lawamah tadi? Orang bertaubat, tetapi semua dosa tidak diulanginya ya yang besar, tetapi dia tidak sengaja melakukan dosa kecil. Paham ya? Nah, ini disebut dengan nafsu lawamah. Maksud nggak? Nggak maksud? Itu dosa besar maupun dosa kecil tidak diulangi. Dia kan orang bertaubat semua dosa tidak diulanginya, tetapi besoknya itu dia tuh melakukan dosa kecil tanpa disengaja. Misalnya tadi Mas Tommy bilang berbohong. Nah, itu kan dosa kecil. Nah, tapi dia langsung melakukan taubat lagi. Nah, itu dinamakan nafsu lawamah. Melakukan dosa kecil tanpa disengaja, itu namanya nafsu lawamah. Paham nggak? Paham, Bu. Kita lanjut ya. Untuk taubat yang ketiga. Yang ketiga apa? Orang yang bertaubat dengan disertai tidak mengulanginya. Mengulanginya. Nah, yang ketiga
ketiga, yang Iya. jawaban ketiga ini. Paham ya? Ya. Untuk nafsu musyawarah, paham nggak? Ini dia Ya, Bu. paham. Paham, Bu. Ya. Paham? Apa coba nafsu musyawarah? Apa? Anu. Barusan dari Ibu bilang. Nafsu musyawarah itu orang yang tidak bisa mengontrol hawa Nafsunya. Tapi habis setelah itu dia itu langsung melakukan pengobatan itu dinamakan nafsu musyawarah. Paham nggak? Paham. Oke. Yang keempat. Yang keempat yaitu orang yang bertaubat tetapi melakukan dosa terus menerus. Nah, ini maksudnya gimana ini? Orang yang bertobat tetapi melakukan dosa terus menerus. Maksudnya apa? Obatan yang tidak sungguh-sungguh. Ya, jadi orang yang bertobat ini orang yang bertobat tapi melakukan dosa terus menerus itu misalnya dia udah bertobat tapi dia masih melakukan maksiat secara terus menerus tanpa menyesali perbuatannya. Nah, ini disebut dengan nafsu apa? Nafsu bisa dibaca nggak sih? Amarah. Nah, maksudnya nafsu amarah gimana? Nafsu yang tobatnya tidak bersungguh-sungguh. Orang yang masih melakukan Terus-menerus terus tanpa menyesalinya, itu disebut dengan nafsu amarah. Nah, ini taubat ya, taubat dan macam-macam taubat. Paham nggak untuk taubat dan macam-macam taubat? Paham ya? Paham atau bingung? Paham. Paham? Benar. Ada yang mau ditanyakan nggak? Belum, Bu. Belum? Tapi paham kan ini? Iya. Ya. Definisi dari taubat dan macam-macam dari taubat. Nah, jadi kalau kalian termasuk yang mana ini taubat yang mana? Taubat nasuha atau orang yang bertaubat? Kalau kalian termasuk orang yang mana? Oh, nggak ada yang jawab sih, ini ngantuk. Tok. Apa disemangatin ya? Oh, nggak disemangatin? Mau, Bu. Kamu ya? Nyanyi. Mau dong. Tahu. Ya udah, kalau mau kita ngapain ya? Nyanyi Nyanyi. taubat. Kalau ya semangat kita nyanyi ya. Ya. Kita nyanyi Cidro. Nggak bisa ya nyanyi Cidro. Kita nyanyi bareng tuh ada 5. Tapi Diganti. ya pakai huruf Oh. O. Pakai huruf O. Ya. Kalau yang nggak bunyi nanti maksudnya jelasin satu persatu dari Ya. Ya, Bu. Oke? Ya. Apa yang nama balonku diganti? Oh. Oke ya. Hitung sampai 3 dari semuanya. Ya. 1, 2, 3. Berdoa kawanaya. Dia masih laptop nggak? Masih laptop nggak? Semangat banget Bu, ini sedang membara. Oh iya. Oke. Setelah itu Ibu lanjut ya ke poin yang kedua. Itu tulisannya ya. Poin yang kedua dari akhlak terpuji kepada Allah itu apa tadi? Taat. Ya. Yang kedua itu taat. Taat itu apa sih taat? Apa ya?
menjalani segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk mematuhinya. Ya, tapi untuk kata taat ini sendiri, untuk kata taat, coba taat. Nggak ada yang tahu. Patuh. Nah, betul sekali Mbak. Siapa namanya? Fitriani. Taat itu Patuh. Patuh, menaat, tunduk. tunduk. Nah, jadi taat sendiri itu artinya patuh dan tunduk. Patuh dan tunduk untuk apa? Untuk Menunaikan perintah Allah Untuk dan melaksanakan. Perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, benar sekali ya. Ditulis nggak? Tadi udah dijawab sama Mbak Lisa. Nggak usah ditulis ya. Kalau ditulis, melaksanakan perintah siapa? Perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Melaksanakan perintah Allah itu disebut dengan taat. Itu kan Allah. Nah, di sini Allah juga berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 4. Surat An-Nisa lagi ya, Ya. yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Nah, jadi sebagai orang yang beriman kita itu harus taat melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya ya. Nah, jadi kalau kita bilang kita itu orang beriman, kalau kita tidak melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu kita masih disebut orang beriman atau tidak? Tidak. Tidak. Kenapa, Mbak? Ya karena kita tidak mematuhi perintah Allah. Nah, iya, jadi kita itu kalau bilang saya beriman dulu, tapi saya tidak sholat 5 waktu, itu gimana? Berarti dia tidak taat. Gak bisa ya, jadi kita itu harus taat dan patuh. Dan kalau kita beriman, dan kita juga harus menjalankan perintah Allah dan juga ulil amri. Mau izin ke belakang? Ya silakan. Ulil amri itu adalah pemegang kekuasaannya. Nah, jadi kita itu juga harus mengikuti para pemimpin. Kalau apa ulil amri, selagi pemimpin itu masih berpegang teguh kepada Al-Quran ya, Al-Quran dan Al-Hadis. ya hadis-hadis. Nah, selagi pemimpin itu masih berpegang teguh pada Al-Quran, kita masih boleh untuk mengikutinya. Nah, itu dikatakan orang yang taat. Nah, jadi kalau kalian bilang kalian beriman tapi kalian tidak melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu kalian tidak dikatakan orang yang beriman. Gitu ya. Poin kedua, paham untuk taat? Nah, paham ya, insya Allah, soalnya ini mudah. Kalian biasanya taat nggak sih kalau di rumah? ya kata tidak tuh. Tidak Kalau taat. taat, kalau di rumah harus dulu. Oh, mesti. Kadang bilang, Ya. Gila teman. Ini udah dicatat ya? Udah dicatat? Sudah, Bu. Sudah ya? Ibu hapus ya. Kalau ibu hilaf terus ya. Iya dong, itu kan juga manusia ya, dengan dosa. Siapa yang di sini kalau disuruh orang tua masih bilang nanti-nanti? Siapa, Bu? Siapa ini mana orangnya? Ada nggak di sini? Di kelas sebelah, Bu. Kayaknya ada. Gak boleh ya, kalau disuruh itu harus patuh. Kalau kan biasanya kalau disuruh yang nggak benar baru patuh ya balapannya. Dia atau enggak? Enggak, Bu. Ibu seudon sama Oh ya, orang. betul ya. Oh iya. Baik, yang selanjutnya yaitu kan yang ketiga apa tadi? Istiqomah. Ini kok masih kita ini lemes sekali ya, nggak kayak minggu kemarin kita tuh semangat
Sekarang lemes. Lemes. Istiqomah ya yang ketiga. Istiqomah itu apa? Tidak ya. Bertahan pada perilaku yang baik. Konsisten. Ya, konsisten. Bertahan. Bertahan benar. Apalagi banyak sekali loh kata istiqomah itu. Tidak cuma. Apalagi Kamu tanya kamu nggak sopan. Ibu jangan galak-galak, Bu. Enggak, ibu itu nggak galak loh. Lebih galak, galak asem. Istiqomah itu tegak atau lurus. Nggak belok ya. Maksudnya tegak lurus itu lurus dalam berpegang teguh Pada pada ajaran agama Islam. Kalian udah istiqomah belum? Yang ini yang berhijab ini udah istiqomah belum? Udah, Bu. Insyaallah sudah, Bu. Jangan nanti saya pakai kerudung dulu. Oh ya, benar sekali. Nah, jadi istiqomah kita tuh harus selalu lurus dan berpegang teguh dalam ajaran agama Islam. Jadi kita tidak boleh ya misalnya sekarang misalnya kita mau apa ya? Udah niat aku mau menutup aurat, aku mau menutup aurat, aku mau coba istiqomah menutup aurat. Tetapi besok lihat temennya yang masih Bukan kan? kok kayaknya seger ya kalau dibuka. Besoknya Besoknya buka lagi. Itu nggak boleh, namanya nggak istiqomah ya. Ya. Maksud nggak istiqomah itu berarti kan kita harus lurus, kita harus selalu melakukan segala sesuatu secara segala sesuatu yang baik. Kita harus selalu melakukan, tidak boleh sekarang baik, besok buruk, besoknya buruk lagi, besoknya baik lagi, itu nggak boleh ya. Itu kan istiqomah. Paham nggak? Halo. Hai, Halo. Oke, ini waktunya tinggal berapa menit lagi? tinggal 2 menit, Bu. 2 menit lagi? Iya. Oke. Bisa lagi poin terakhir ya, poin keempat tadi apa? Ikhlas. Nah, ikhlas itu kayaknya Ibu udah pernah jelasin pada pertemuan Ibu kemarin ya, dalam surat itu kan ada ikhlas itu. Ada nanti yang ikhlas. Ikhlas. Ikhlas itu apa ikhlas? Ikhlas menjalankan segala sesuatu, tidak mengharapkan ridho. Tidak mengharapkan Tidak. balas apa? Ikhlas balasan dari orang lain. Tulus Ya. dari hati, tulus dari hati. Terus dari hati ikhlas itu merupakan Ketulusan. ketulusan dalam apa? Ikhlas itu dalam segala Hal. apapun dengan tujuan untuk mencari apa? Ridho. Allah. Ya, mencari ridho Allah. Nah, dalam segala sesuatu dengan tujuan untuk mencari ridho Allah itu kita harus dengan ikhlas, tidak boleh dengan terpaksa ya. Ya, Bu. Jadi kita itu harus melakukannya dengan ikhlas. Kenapa harus ikhlas? Kenapa harus ikhlas? Kalau kita menjalankan ibadah itu kenapa harus ikhlas? Karena apa? Kalau terpaksa, apakah ibadah kita diterima? Tidak, Bu.